Aku bertanya kepada Umar bin Khattab, bagaimana pendapatmu tentang mengqashar salat jika dihubungkan dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 101? Umar menjawab, apa yang kamu kemukakan itu juga menjadi pertanyaan bagiku, sehingga masalah ini aku sampaikan kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, faqbalu sadaqatahu. Oke guysku, kembali lagi. Hari ini kita akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya kita mengetik tanpa papan ketik, alias kita mengetik dengan memanfaatkan suara yang ada di mikrofon yang terkoneksi ke komputer atau ke laptop kita. Tentunya selain dari mikrofon yang harus kita miliki, juga koneksi internet yang stabil. Oke guys, tentu saja kita buka terlebih dahulu browser. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome. Setelah terbuka, pada sudut kanan atas kita pilih di sini tulisan Docs atau Google Docs. Kemudian kita pilih blank. Kemudian di sini pada menu kita pilih menu tools dan kita pilih voice typing atau Ctrl Shift S. Karena di sini masih menggunakan bahasa Inggris, maka saya pilih atau saya ganti ke bahasa Indonesia. Nah, setelah seperti ini guys, kita cukup mengklik gambar mikrofon yang warna hitam ini. Ketika kita klik, maka dia akan berubah menjadi warna merah, dan ketika berubah menjadi warna merah barulah kita mendiktikan naskah yang dimaksud. Sebagai contoh, saya diktikan 1, 2, 3. Ya'la bin Umayyah berkata, Ya'la. Aku bertanya kepada Umar bin Khattab, Aku bertanya kepada Umar bin Khattab, Aku bertanya kepada Umar bin Khattab. Kalau tidak merespon, kita matikan. Kemudian kita klik lagi. Nah, kenapa tadi yang di sini ketika saya membacakan Ya'la, karena beliau tidak dapat mendeteksi Ya'la tersebut hal asing bagi beliau ini. Maka solusinya kita manualkan saja. Ya'la bin Umayyah berkata, dan seperti tanda kutip seperti ini harus kita ketik secara manual memang. Oke guys, kita lanjut. Aku bertanya kepada Umar bin Khattab, bagaimana pendapatmu tentang mengqashar salat jika dihubungkan dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 101? Umar menjawab, apa yang kamu kemukakan itu juga menjadi pertanyaan bagiku, sehingga masalah ini aku sampaikan kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda,
Nah, seperti ini guys. Jika sudah seperti ini, ya kita bisa copy, kita bawa ke dokumen yang dimaksud. Oke. Nah, karena di sini tadi ada sabda dari Rasulullah, yang namanya sabda itu kan nggak mungkin teks Latin ya, maka yang namanya terjemahan itu harus dalam teks hadisnya. Maka caranya kita kembali lagi ke sini, tapi di sini kita ubah dulu dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ya, kita pilih aja Al-Arabiyah. Kemudian kita bacakan teksnya. 1, 2, 3. Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Faqbalu sadaqatahu. Oke guys. Kemudian kita copy. Nah, ternyata tulisannya ini masih salah. Ya, kalau salah kita ulang lagi. Shadaqatun tasaddaqallahu. Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Faqbalu sadaqatahu. Nah, masih salah juga guys, tapi nggak apa-apa lah. Ini kita delete aja. Ya, kita delete. Kemudian di sininya kita pilih direksinya dari kanan ke kiri. Seharusnya ini shadaqatun. Ini tulisnya di sini shadaqahu. Ya, maka hal-hal seperti ini memang harus kita koreksi secara manual. Tentu saja kita ganti dulu ke Arabic. Kita ketik on screen supaya kita dapat mudah mengetik Arabnya. Kemudian ini kita ubah lagi ke Arabic. Nah, ini tadi kan masih sadaqahu, seharusnya sadaqatun, maka kita delete. Kita ganti dengan huruf ta marbutah ini. Ya. Kemudian kita buat baris. Ya, caranya cukup kita tekan shift pada keyboard, kemudian kita pilih di sini. Kalau misalnya dia fathah, maka kita pilih yang tulisannya fathah seperti ini. Klik. Nah, demikian seterusnya.
Oke guys, sampai di sini tugas kita untuk membuat baris pada teks hadis ini sudah selesai. Maka kita kembali ke eh, maka tugas kita selanjutnya kembali untuk membuat terjemahannya. Caranya sama. Kita kembali ke Google Doc tadi. Kemudian ini tadi dari Arab, kita kembalikan lagi ke bahasa Indonesia. Kemudian kita klik mikrofonnya 1, 2, 3. Keringanan itu merupakan sedekah yang dikaruniakan Allah kepada kalian, 2. Maka terimalah sedekahnya itu, titik. Oke guys. Kemudian kita copy. Nah, memang ya, mau tidak mau kita sedikit harus mengedit secara manual, karena yang namanya ketika mendikte itu mungkin pendengarannya kurang jelas, apa yang didengar oleh komputer tersebut mungkin kurang jelas, maka kita harus memanualkan untuk mengeditnya. Namun paling tidak cara yang tadi bukankah sangat efektif jika kita bandingkan dengan pengetikan secara manual. Nah, saya rasa ini cukup efektif. Nah, itulah dia guysku, hari ini tutorial kita cara membuat atau cara mengetik dengan mikrofon atau dengan cara mendikte ya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika menurut kalian tutorial ini bermanfaat bagi yang lain, silahkan dibagikan kepada teman-teman. Dan jika kalian tidak mau tertinggal video terbaru dari channel ini, silahkan untuk subscribe. Terima kasih guysku. Wassalam.